Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tema pengujian validitas silogisme. Yang namanya silogisme itu harus diuji apakah dia valid atau tidak. Dan pengujian validitas silogisme itu mempunyai prosedur tertentu, yaitu dia harus memenuhi aturan dasar 1, 2, 3, aksioma yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, dan 5, dan juga dalil yang jumlahnya 1, 2, 3. Dan di dalam proses prosedur pengujian validitas silogisme ini, kita harus mengujinya berurutan, dimulai dari aturan dasar 1, 2, 3, lalu kemudian aksioma 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian dalil 1, 2, 3. Nah, apabila terbukti salah satu pengujian tersebut dilanggar, maka kita bisa langsung mengatakan bahwa silogisme itu adalah tidak valid dan tidak perlu lagi dilanjutkan apabila kita sudah menemukan salah satu saja dari prosedur tersebut yang dilanggar, maka kita sudah bisa mengatakan bahwa silogisme itu tidak valid. Nah, kita selanjutnya akan melihat apa isinya aturan dasar 1, 2, 3, aksioma 1, 2, 3, 4, 5, dan juga dalil 1, 2, 3. Nah, aturan dasar pertama itu bunyinya adalah silogisme terdiri dari hanya 3 proposisi. Jadi hanya ada 3 proposisi di dalam silogisme. Yang kedua, tiap proposisi dirumuskan dalam salah satu bentuk proposisi tradisional A, E, I, O. Yang ketiga, tiap silogisme hanya memuat 3 term. Jadi hanya ada 3 term di dalam silogisme. Yang berikutnya adalah aksioma pertama. Aksioma pertama itu bunyinya adalah sekurang-kurangnya satu term tengah harus didistribusi. Aksioma kedua adalah term yang di kesimpulan didistribusi harus didistribusi juga di premis asalnya. Yang ketiga, sekurang-kurangnya satu premis harus afirmatif. Aksioma yang keempat adalah jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Yang kelima adalah jika kedua premis afirmatif, maka kesimpulannya juga afirmatif. Dalil yang pertama, sekurang-kurangnya satu premis harus universal. Dalil yang kedua adalah jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Dalil yang ketiga adalah jika premis mayornya partikular, maka premis minornya harus afirmatif. Itulah isi dari aturan dasar, aksioma, dan dalil. Berikutnya, sebelum kita masuk ke dalam suatu proses pengujian validitas silogisme, ada baiknya kita juga harus memahami dulu susunan standar dan unsur-unsur di dalam silogisme. Ya. Susunan standarnya adalah silogisme selalu tersusun premis mayor disebut terlebih dahulu, premis minor lalu kemudian kesimpulan. Itulah susunan standarnya. Seperti dalam contoh ini, premis mayornya adalah semua manusia bisa berbuat dosa. Sedangkan premis minornya adalah semua dosen manusia. Dan kesimpulannya adalah jadi semua dosen bisa berbuat dosa. Itu adalah susunan standar di dalam silogisme, yaitu premis mayor, premis minor, dan juga kesimpulan. Nah, apa saja unsur di dalam silogisme? Pertama, unsur yang ada di dalam silogisme adalah term tengah yang simbolnya adalah M. Term tengah itu adalah term yang hanya muncul di dalam premis-premis. Satu kali di premis mayor dan juga satu kali premis minor. Fungsi dari term tengah ini adalah untuk memerantarai agar dapat ditarik kesimpulan. Jadi, term tengah ini tidak pernah ada di kesimpulan. Simbolnya adalah M. Unsur yang berikutnya adalah term mayor. Term mayor simbolnya adalah P. Term mayor itu adalah predikat dari kesimpulan. Di dalam contoh ini, predikat kesimpulan itu adalah bisa berbuat dosa. Lalu berikutnya adalah unsur term minor. Term minor itu simbolnya adalah S. Itu adalah subjek dari kesimpulan. Di dalam contoh ini adalah dosen. Nah,
Unsur berikutnya adalah premis mayor. Premis mayor itu adalah premis yang memuat terem mayor, yang di dalamnya ada terem mayor. Dan begitu juga dengan premis minor. Premis minor adalah premis yang memuat terem minor. Sedangkan kesimpulan adalah proposisi yang dimunculkan berdasarkan premis-premis yang memuat terem minor dan juga terem mayor. Nah, itulah susunan standar dan juga unsur di dalam silogisme. Jadi kita harus tahu simbol dari terem tengah adalah M, simbol terem mayor adalah P, simbol terem minor adalah S. Apa gunanya kita mengetahui unsur dan simbol-simbol tersebut agar kita nanti bisa mudah menganalisis silogisme tersebut apakah valid atau tidak valid. Berikutnya, inilah langkah-langkah untuk menguji validitas silogisme. Yang pertama, tentu kita harus baca dan teliti soal dengan seksama. Perhatikan baik-baik apa isi soal dan juga kita perhatikan terem-terem yang ada di dalam soal. Yang kedua, kita harus pastikan apakah sudah sesuai dengan struktur dasar silogisme, terdiri dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Karena di dalam soal-soal nanti bisa saja dia tidak tersusun langsung standar seperti premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Bisa saja diubah secara acak. Sehingga kamu harus menganalisis yang mana premis mayor, yang mana premis kesimpulan, yang mana premis minor. Caranya adalah kamu harus tahu kata-kata indikator yang menunjuk pada premis-premis atau kata-kata indikator yang menunjuk pada kesimpulan. Misalnya kata indikator yang menunjuk pada kesimpulan itu adalah kata jadi, maka, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kita harus membuat bentuk silogisme berdasarkan simbol. Yang keempat adalah kita membuat corak silogisme atau jenis proposisi silogisme. Sedangkan yang kelima adalah kita uji satu persatu dengan aturan dasar, aksioma, dan dalil. Nah, jika melengkapi semua aturan dasar, aksioma, dan dalil, maka silogisme tersebut dikatakan valid. Tetapi jika tidak melengkapi salah satu saja, maka silogisme itu tidak valid. Berikutnya kita akan langsung masuk ke contoh. Kita perhatikan contoh ini. Contoh ini sudah terbentuk dalam susunan standar silogisme, yaitu premis mayor yang saya pakai menjadi simbol PM di situ. Ada juga premis minor, P besar dan juga M kecil di situ, dan juga premis kesimpulan yang saya gunakan singkatan PK di situ. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Soalnya adalah semua manusia bisa berbuat dosa. Premis mayor, premis minornya adalah semua dosen adalah manusia. Sedangkan premis kesimpulan adalah jadi semua dosen bisa berbuat dosa. Ingat, setelah kita melihat soal, kita lihat dia sudah terbentuk berdasarkan premis mayor, premis minor, dan kesimpulan, maka langkah yang pertama kita buat adalah kita harus membuat bentuk. Dari mana kita tahu membuat bentuk? Seperti tadi yang sudah kita pelajari, kita susun bentuk tersebut berdasarkan simbol-simbol yang sudah ada di dalam unsur-unsur silogisme tersebut. Contoh di dalam proposisi premis mayor ini, semua manusia bisa berbuat dosa. Di premis minor ada juga term dosen manusia, semua dosen manusia. Kita melihat ada term yang kembar. Term yang kembar di dalam premis mayor dan premis minor itu adalah term tengah. Maka premis mayor itu term tengahnya adalah manusia di dalam premis mayor dan dia berposisi sebagai subjek. Maka kita buat simbolnya M. Sedangkan bisa berbuat dosa itu adalah predikat dari kesimpulan. Di dalam unsur silogisme tadi kita lihat bahwa predikat kesimpulan itu adalah term mayor. Maka bentuknya adalah M dan P. Di sini M berposisi sebagai subjek. Dan di sini P berposisi sebagai predikat, walaupun sebenarnya P itu adalah term mayor. Jadi jangan lupa, jangan bingung nanti antara simbol-simbol tersebut. M di sini di dalam premis mayor ini sebenarnya berposisi sebagai subjek. Ya. Nah, kita lihat di dalam premis minor, semua dosen manusia. Kita lihat dosen di situ sebagai subjek, manusia sebagai predikat.
Manusia itu adalah term tengah, kita mau buat dia di sini menjadi M. Simbolnya adalah M. Dan dosen itu adalah term minor, simbolnya adalah S. Tapi dia berposisi sebagai subjek, M-nya berposisi sebagai predikat. Berarti bentuknya adalah SM. Dan kesimpulan itu selalu bentuknya adalah SP. Tidak ada kesimpulan bentuknya kebalik, PS tidak ada. Kesimpulan selalu bentuknya SP. Ya, jadi di situ semua dosen bisa berbuat dosa, itu bentuknya adalah SP. Maka setelah kita membuat bentuk, bentuk dasarnya adalah MP, SM, SP. Ya, MP, SM, SP. Nah, teman-teman, kiat di dalam membuat bentuk, ya, tips untuk membuat bentuk adalah kita paling mudah, paling gampang membuat bentuk itu mencari tahu terlebih dahulu mana term tengahnya. Itu kiatnya. Nah, setelah kita tahu, ya, setelah kita tahu bentuk, maka kita harus membuat corak agar memudahkan kita menguji dan menganalisis apakah silogisme tersebut valid atau tidak. Nah, kita lihat premis mayor, semua manusia bisa berbuat dosa. Corak itu adalah proposisi tradisional dari premis silogisme tersebut. Nah, kita lihat, semua manusia bisa berbuat dosa. Semua itu berarti universal dan kopulanya afirmatif. Berarti universal afirmatif, maka itu adalah proposisi A. Premis mayor coraknya adalah A. Nah, kita lihat premis minor, semua dosen adalah manusia. Sebenarnya kan unsurnya seperti itu. Semua dan afirmatif, berarti di situ juga coraknya adalah A. Kita lihat kesimpulannya, semua dosen bisa berbuat dosa. Semua menunjuk kata universal dan kopulanya adalah afirmatif. Maka coraknya juga A. Jadi corak silogisme ini adalah A, dan A. Nah, setelah kita tahu bentuk dan juga corak, barulah kita bisa menguji analisis satu persatu mulai dari aturan dasar, aksioma, sampai dengan dalil. Nah, kita lihat kembali. Sekarang kita masuk ke proses berikutnya. Setelah kita buat bentuk, corak, maka kita analisis satu persatu. Apa yang disebut dengan aturan dasar 1? Ya, aturan dasar 1 bunyinya adalah silogisme terdiri hanya dari 3 proposisi. Kita lihat di sini ada premis mayor, premis minor, dan juga premis kesimpulan. Ketiga-tiganya sudah terdiri dalam bentuk proposisi dan hanya 3, maka aturan dasar 1 terpenuhi di dalam silogisme ini. Langsung kita berangkat melanjutkan tugas kita, yaitu melihat melihat aturan dasar kedua. Aturan dasar kedua bunyinya adalah tiap proposisi dirumuskan dalam salah satu bentuk dari proposisi tradisional. Kita sudah membuat corak dan sudah menemukan bahwa coraknya adalah A. Maka berarti kita sudah memenuhi aturan dasar kedua tersebut. Kita sudah membuat corak dari silogisme, proposisi-proposisi yang ada di dalam silogisme ini. Nah, apa tujuannya dari aturan dasar kedua ini? Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa ini adalah proposisi, ya. Jangan sampai apa yang kita kerjakan ini adalah bukan proposisi. Proposisi itu apa? Proposisi itu adalah hubungan dua konsep. Nah, di dalam kasus ini, di dalam silogisme ini, aturan dasar kedua itu terpenuhi. Sekarang kita lihat apa bunyinya aturan dasar ketiga. Aturan dasar ketiga bunyinya adalah tiap silogisme hanya memuat 3 term. Setiap silogisme hanya memuat 3 term. Kita perhatikan, ya, di dalam kasus ini, premis mayor, semua manusia bisa berbuat dosa. Ada term manusia dan juga ada term bisa berbuat dosa. Kita lihat satu-satu termnya. Di dalam premis minor, ada term dosen dan juga ada term manusia. Manusia di situ ada 2, itu adalah term tengah, kembar. Nah, di dalam premis kesimpulan, ada term dosen dan ada bisa berbuat dosa.
Nah, kita lihat, di situ sebenarnya hanya ada 3 term, yaitu term manusia, term bisa berbuat dosa, term mayor, dan juga term minor, yaitu dosen. Tetapi di dalam silogisme ini, ketiga-tiganya kembar, maka ada 6 term, ya, karena kembar. Tapi dasarnya adalah 3. Jadi, silogisme ini memenuhi aturan dasar ketiga sebenarnya, karena dia hanya memuat 3 term. Begitu. Jadi setelah kita cek satu persatu aturan dasar 1, 2, 3, maka silogisme ini memenuhi aturan dasar 1, 2, 3. Setelah kita selesai aturan dasar 1, 2, 3, maka kita akan lanjutkan tugas kita untuk menganalisis melalui aksioma. Ya, kita lihat apa bunyinya aksioma 1. Aksioma 1 bunyinya adalah sekurang-kurangnya satu term tengah harus didistribusi. Saya ulangi, sekurang-kurangnya satu term tengah harus didistribusi. Dari mana kita tahu term itu didistribusi atau tidak? Ya, kita sudah pernah belajar tentang distribusi term. Distribusi term itu sudah baku sifatnya, sudah final, dan itu bisa kita hafal dengan mnemonik yang pernah saya berikan. Di sini saya tulis, ingat ya, AC di top. Ingat selalu untuk mengingat distribusi term, ingat selalu AC di top. Bagaimana cara membaca AC di top? Cara membaca AC di top adalah begini. Proposisi A, subjek saja yang didistribusi. Proposisi E, dua-duanya didistribusi. Proposisi I, tidak ada yang didistribusi. Proposisi O, predikat saja yang didistribusi. Nah, AC di top itu adalah singkatan yang memudahkan kita untuk mengetahui di dalam setiap proposisi term mana saja yang didistribusi. Sehingga kita mudah untuk menganalisisnya. Nah, apa yang diminta oleh aksioma 1? Sekurang-kurangnya satu term tengah didistribusi. Kita cek. Kita kan sudah membuat bentuknya. Bentuk dari premis mayor adalah MP, bentuk dari premis minor adalah SM. Di corak A. MP proposisi A. Bentuknya MP di proposisi A. Proposisi A kita lihat AC di top. Proposisi A subjek saja yang didistribusi. Di sini M-nya berposisi sebagai subjek di dalam premis mayor. Dan P-nya itu ya berposisi sebagai predikat. Berarti di sini kan sebenarnya term tengah itu sudah didistribusi. Maka M itu saya tanda kurung di dalam ya. Itu ada D kecil, itu artinya didistribusi karena dia proposisi A. Sedangkan P-nya tidak didistribusi karena dia adalah proposisi A. Proposisi A subjek saja yang didistribusi. Nah, kita lihat di premis minor. Premis minor bentuknya adalah SM. Maka subjeknya yang didistribusi, predikatnya tidak didistribusi. Di situ kita lihat bahwa term tengah berposisi sebagai predikat. Maka M-nya tidak didistribusi. Nah, tapi di premis mayor sudah ada term tengah yang didistribusi. Aksioma 1 mintanya cuma satu saja. Sekurang-kurangnya satu term tengah didistribusi. Nah, di sini di dalam silogisme ini sudah ada satu term tengah yang didistribusi. Maka dia memenuhi aksioma 1. Bagaimana dengan M yang lain? Ini tidak didistribusi, Pak. Nah, kan yang diminta hanya satu, sekurang-kurangnya satu. Kalau dua-duanya tidak ada, maka dia tidak valid. Gitu. Kalau salah satunya ada yang didistribusi, maka dia memenuhi. Itu ya untuk aksioma 1. Nah, setelah kita tahu ternyata aksioma 1 terpenuhi di dalam silogisme ini, kita berangkat ke aksioma kedua. Aksioma kedua cukup sulit ya dipahami ya. Makanya pelan-pelan saja kita perhatikan. Bunyinya aksioma kedua adalah term yang di dalam kesimpulan didistribusi. Perhatikan, term yang di dalam kesimpulan didistribusi, maka kesimpulan juga maka harus didistribusi juga di dalam premis asalnya. Saya ulangi. Aksioma 2 bunyinya adalah term yang di dalam kesimpulan didistribusi harus didistribusi juga di dalam premisnya. Jadi, ini adalah perkara
kesimpulan. Karena kalau term yang di dalam kesimpulan ada yang didistribusi, maka dia harus didistribusi dalam premis asalnya. Kita lihat di sini kesimpulannya adalah semua dosen bisa berbuat dosa. Berarti bentuknya adalah SP. Kita tahu ternyata coraknya adalah A. Berarti yang didistribusi adalah subjek dan yang tidak didistribusi adalah predikat. Kita lihat kembali apa yang diminta oleh aksioma kedua. Term yang di dalam kesimpulan didistribusi. Nah, di sini hanya S yang didistribusi, P-nya tidak. Berarti S ini harus didistribusi juga di premis asalnya. Dosen itu asalnya dari mana? Asalnya dari premis minor. Di premis minor apakah dia didistribusi? Oh, dia didistribusi juga. Berarti itu memenuhi. Jadi sesuai. Tetapi predikatnya tidak didistribusi, Pak. Ya kan yang diminta hanya yang didistribusi. Ingat, aksioma 2 bunyinya adalah term yang di dalam kesimpulan didistribusi harus juga didistribusi di dalam premis asalnya. Kita tidak punya urusan dengan term yang di dalam kesimpulan yang tidak didistribusi. Nah, di dalam kasus ini sebenarnya memenuhi karena hanya subjek yang didistribusi dan dalam premis asalnya juga didistribusi. Jadi aksioma 2 di dalam kasus ini terpenuhi. Nah, kita akan berangkat ke aksioma ketiga. Aksioma ketiga bunyinya adalah sekurang-kurangnya satu premis harus afirmatif. Jadi dari 3 premis tersebut sekurang-kurangnya harus ada satu yang afirmatif. Kita tahu dalam kasus ini ketiga-tiganya adalah afirmatif, maka silogisme ini memenuhi aksioma ketiga. Ya. Lalu kita berangkat ke aksioma keempat. Aksioma keempat bunyinya adalah jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Dalam kasus ini berarti aksioma 4 itu terpenuhi. Karena apa? Tidak ada satupun premis yang negatif. Ya, maka langsung kita buat saja. Berarti aksioma keempat terpenuhi. Berikutnya adalah aksioma kelima. Jika premis dua-duanya afirmatif, maka kesimpulannya juga afirmatif. Bunyinya aksioma 5 saya ulangi adalah jika premis kedua-duanya afirmatif, maka kesimpulannya juga harus afirmatif. Kita lihat, premis mayor itu coraknya adalah A, berarti afirmatif. Premis minor coraknya juga A, berarti afirmatif. Dan kesimpulannya coraknya juga A, berarti afirmatif. Nah, premisnya kedua-duanya afirmatif dan kesimpulannya afirmatif. Maka silogisme ini memenuhi aksioma kelima. Nah, berarti sekarang kita sudah melewati aturan dasar dan juga aksioma. Sekarang kita masuk ke dalil. Dalil 1 apa bunyinya? Dalil 1 bunyinya adalah sekurang-kurangnya satu premis harus universal. Kita lihat di dalam kasus ini, ya, di situ ada 3 proposisi A, coraknya A itu universal, sedangkan dalil hanya meminta sekurang-kurangnya satu premis harus universal. Berarti silogisme ini sudah memenuhi dalil 1. Nah, kita kalau sudah tahu begitu berarti kita lanjut ke dalil kedua. Dalil kedua bunyinya adalah jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya juga partikular. Kita lihat, ya, saya ulangi ya, jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya juga partikular. Kita lihat di sini premisnya, premis mayor adalah universal dan premis minor adalah universal, tidak ada yang partikular. Berarti tidak ada urusan dengan dalil kedua. Berarti itu langsung memenuhi dalil kedua. Silogisme ini langsung memenuhi dalil kedua. Berikutnya setelah itu kita masuk ke dalam dalil 3. Dalil ketiga bunyinya adalah jika premis mayor partikular, maka premis minornya harus afirmatif. Kita perhatikan sekali lagi, jika premis mayornya partikular, maka premis minornya harus afirmatif. Kita lihat dalam kasus ini, premis mayornya adalah universal. Berarti dia memenuhi, ya, karena tidak ada urusan. Yang diminta oleh dalil 3 adalah kalau premis mayornya partikular, sedangkan di sini premis mayornya adalah universal. Nah, berarti ya dalil 3 di dalam silogisme ini terpenuhi. Maka setelah kita tahu, ya,
Semuanya di dalam silogisme ini, aturan dasar 1, 2, 3, aksioma 1, 2, 3, 4, 5, dan juga dalil 1, 2, 3, itu terpenuhi. Jadi langsung kita tarik kesimpulan. Silogisme ini adalah valid karena melengkapi semua aturan dasar, aksioma, dan dalil. Nah, itulah silogisme baru dapat dikatakan valid. Ya, itu contoh pertama untuk uji validitas silogisme. Berikutnya kita akan masuk ke dalam contoh kedua. Contoh kedua di sini kita lihat, ya. Ada premis mayor, itu bunyinya adalah semua mahasiswa logika adalah orang terpelajar. Premis minor bunyinya adalah beberapa orang terpelajar suka matematika. Dan premis kesimpulan bunyinya adalah jadi beberapa yang suka matematika adalah mahasiswa logika. Ingat sekali lagi, kita perhatikan dulu soalnya. Lalu langkah berikutnya adalah kita langsung membuat bentuk. Nah, cara gampang, kiat yang paling gampang untuk membuat bentuk adalah kita pertama-tama identifikasi terlebih dahulu mana term tengahnya. Term tengah itu adalah term yang paling gampang ditemukan karena dia hanya ada di premis-premis, ya, dan tidak ada di kesimpulan. Ya, dia hanya ada satu di premis mayor, ada satu di premis minor. Berarti dia adalah term kembar di dalam premis mayor dan premis minor. Di dalam kasus ini, term tengahnya adalah orang terpelajar. Ya, kita lihat premis mayor, semua mahasiswa adalah orang terpelajar. Orang terpelajar di sini adalah term tengah. Simbolnya adalah M. Begitu. Nah, tetapi dia berposisi sebagai predikat. Sedangkan mahasiswa logika itu adalah term mayor. Dia berposisi sebagai subjek. Nah, tapi simbolnya adalah P. Maka bentuknya adalah PM. Premis mayor bentuknya adalah PM. Nah, berikutnya kita lihat bentuk dari premis minor. Premis minor, beberapa orang terpelajar suka matematika. Orang terpelajar tadi kita sudah ketahui itu adalah term tengah. Berarti dia simbolnya adalah M. Hanya saja dia berposisi sebagai subjek. Dan suka matematika itu adalah term minor. Simbolnya adalah S. Hanya saja di dalam premis minor dia berposisi sebagai predikat. Maka bentuknya adalah MS. Ya. Jadi bentuk premis mayor dan premis minor adalah PMMS. Sedangkan kesimpulan selalu SP. Jadi bentuk semuanya adalah PMMSSP. Nah, setelah kita membuat bentuk, kita langsung membuat corak. Supaya lebih cepat, kita akan langsung melihat premis mayor, coraknya apa? Semua mahasiswa logika adalah orang terpelajar. Semua berarti universal, adalah berarti afirmatif. Maka coraknya adalah universal afirmatif, berarti proposisi A. Begitu. Kita lihat corak dari premis minor. Premis minor bunyinya adalah beberapa orang terpelajar suka matematika. Beberapa berarti partikular. Kopulanya adalah berarti partikular afirmatif. Ya, partikular afirmatif adalah proposisi I. Ya. Kesimpulan kita lihat. Jadi, beberapa yang suka matematika adalah mahasiswa logika. Beberapa adalah partikular dan kopulanya adalah berarti itu juga proposisi I. Maka coraknya di dalam silogisme ini adalah AII. Setelah kita mengetahui bentuk PM, MS, SP, dan coraknya AII, maka itu akan memudahkan kita untuk mencari tahu analisis berikutnya. Tetapi saya sarankan buat kamu, ya, di dalam proses pengerjaan, kamu kalau sudah menemukan bentuk dan corak, kamu langsung cari tahu di dalam corak tersebut term mana yang didistribusi. Seperti di dalam contoh ini sudah langsung saya beri tanda kurung. Misalnya premis minor, itu kan proposisi A. Berarti proposisi A itu, ingat AC di top. A subjek saja yang didistribusi, E dua-duanya didistribusi, I tidak didistribusi dua-duanya, O predikat saja yang didistribusi. Maka di sini ya bentuknya adalah PM. Ya, proposisi A. Berarti yang didistribusi adalah subjeknya. Yang menjadi subjek di situ adalah term mayor, P. Nah, sedangkan term tengahnya tidak didistribusi karena dia adalah proposisi A. Kita lihat di dalam premis minor. Ya,
itu M-nya tidak didistribusi dan juga S-nya tidak didistribusi. Kenapa? Karena dia proposisi I. Proposisi I, kedua termnya tidak didistribusi. Ya. Kita lihat kesimpulan. Kesimpulan coraknya adalah I. Kita tahu I itu tidak ada yang didistribusi, maka S dan P tidak ada didistribusi di sini. Nah, apa gunanya kita mengetahui itu semua? Supaya nanti kita lebih cepat dan gampang untuk menganalisis aturan dasar dan juga aksioma terutama. Ya. Nah, setelah kita mengetahui bentuk dan corak dan juga distribusi termnya, maka kita langsung masuk ke dalam uji validitas pertama, yaitu aturan dasar 1. Aturan dasar 1 bunyinya adalah sekurang-kurangnya satu premis harus universal. Aturan dasar 1 bunyinya adalah, salah yang tadi, mohon maaf. Aturan dasar 1 bunyinya adalah silogisme terdiri atas hanya 3 proposisi. Kita sudah melihat ada premis mayor, ada premis minor, ada premis kesimpulan. Maka kita langsung tahu bahwa ini sudah memenuhi aturan dasar 1. Ya. Aturan dasar kedua bunyinya adalah tiap proposisi dirumuskan dalam salah satu bentuk dari proposisi tradisional, yaitu A, E, I, O. Kita sudah bisa membuat bentuk A, I, I. Kita sudah bisa membuat coraknya, yaitu A, I, I. Maka kita sudah tahu bahwa ini silogisme ini sudah memenuhi aturan dasar kedua karena bisa dirumuskan dalam bentuk corak proposisi. Gitu. Nah, kita perhatikan setelah kita selesai di aturan dasar 1 dan kedua, kita masuk ke dalam aturan dasar ketiga. Sebenarnya di dalam aturan dasar yang paling penting itu adalah aturan dasar ketiga. Ya, karena banyak terjadi bisa 4 term muncul. Nanti ada contohnya. Nah, di dalam kasus ini kita lihat ya, bunyinya aturan dasar ketiga itu adalah tiap silogisme memuat hanya 3 term. Ya, kita lihat premis mayor. Ada term mahasiswa logika sebagai term mayor, ada term orang terpelajar sebagai term tengah. Kita lihat juga di premis minor ada orang terpelajar sebagai term tengah, ya. Ada suka matematika sebagai term minor. Begitu. Dan di kesimpulan ada term suka matematika sebagai subjek dari kesimpulan dan juga ada mahasiswa logika sebagai predikat dari kesimpulan. Nah, kita melihat tidak ada lebih dari 3 term di situ. Hanya ada 3 term tetapi kembar. Begitu. Ya, term tengah, term minor, dan juga term mayor. Begitu. Itu ada semuanya di situ dan tidak ada yang bias. Maka ya, aturan dasar 3 terpenuhi di dalam silogisme ini. Ya. Nah, kita masuk setelah kita selesai di dalam aturan dasar 1, 2, 3, maka kita langsung beranjak ke dalam aksioma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aksioma pertama apa bunyinya? Aksioma pertama bunyinya adalah sekurang-kurangnya satu term tengah harus didistribusi. Saya ulangi, sekurang-kurangnya satu term tengah harus didistribusi. Ya. Sekali lagi saya ulangi, aksioma pertama bunyinya adalah sekurang-kurangnya satu term tengah harus didistribusi. Ya. Perhatikan, dari mana kita tahu apakah itu didistribusi atau tidak? Dari bentuk dan corak. Ya. Bentuknya adalah PM, MS, SP dan coraknya adalah AII. Ya. Bentuk PM itu dicorak A berarti subjek yang didistribusi, predikatnya tidak didistribusi. DTD. Itu term tengahnya tidak didistribusi di dalam proposisi A. Ya. Kita lihat di dalam proposisi premis minor. Ya, MS, bentuknya adalah MS dan coraknya adalah I. Kita tahu di dalam proposisi I, subjek dan predikat itu tidak ada yang didistribusi. Nah, di sini M berposisi sebagai subjek. Ya, term tengahnya berposisi sebagai subjek, berarti tidak didistribusi. Nah, baik di premis mayor maupun di premis minor, term tengah tidak didistribusi. Itu berarti tidak memenuhi permintaan dari aksioma pertama. Maka silogisme ini tidak valid, atau dengan kata lain, argumen ini tidak valid sebenarnya. Karena apa tidak valid? Karena dia tidak memenuhi
aksioma pertama. Bunyinya apa aksioma pertama? Sekurang-kurangnya satu term tengah harus didistribusi. Ingat, kalau kita sudah menemukan satu saja yang dilanggar di dalam uji validitas silogisme, maka kita bisa langsung katakan bahwa silogisme itu adalah tidak valid. Maka kita langsung tarik kesimpulan, jadi silogisme ini tidak valid karena melanggar aksioma kedua, yaitu sekurang-kurangnya satu term tengah harus didistribusi. Nah, kalau kita sudah menemukan satu tidak terpenuhi, berarti dia tidak valid dan kita tidak perlu melanjutkan ke sisa berikutnya. Aksioma 2, 3, 4, 5, dan juga dalil 1, 2, 3. Karena kita sudah tahu bahwa silogisme ini adalah tidak valid. Begitu. Nah, berikutnya ya, kita akan masuk ke contoh yang satu lagi. Kita lihat di dalam contoh berikut. Premis mayornya adalah semua ahli ekonomi berpikir rasional. Premis minornya adalah semua ahli ekonomi adalah pintar. Premis kesimpulannya adalah jadi beberapa manusia rasional adalah pintar. Nah, langkah pertama yang harus kita buat adalah paling mudahnya kita harus pergi membuat bentuk, ya. Membuat bentuk. Bagaimana kita cara membuat bentuk yang paling mudah? Kita langsung cek apakah ada di situ, ya, apakah ada di situ term tengah, term yang kembar di dalam premis-premis atau tidak. Ternyata kita lihat ada term yang kembar yaitu ahli ekonomi. Kedua-duanya berposisi sebagai subjek di dalam premis mayor maupun di premis minor. Langsung kita buat. Berarti bentuknya adalah MPMS. SP. Dan coraknya langsung kita buat. Semua ahli ekonomi berpikir rasional. Semua adalah berarti proposisi A. Semua universal. Berarti kopulannya afirmatif. Maka itu adalah proposisi A. Lalu berikutnya, premis minor. Semua ahli ekonomi adalah pintar. Itu berarti semua ya universal dan kopulannya adalah berarti universal afirmatif, maka proposisinya A. Lalu berikutnya premis kesimpulan. Jadi beberapa manusia rasional adalah pintar. Nah, kita lihat beberapa berarti partikular dan kopulannya adalah afirmatif, maka partikular afirmatif adalah proposisi I. Jadi bentuknya MPMSSP, coraknya AAI. Ya, langsung kita susun AC di topnya yaitu proposisi A, DTD karena dia proposisi A, ya, subjeknya saja yang didistribusi. Ya, di dalam premis mayor dan premis minor itu dua-duanya coraknya adalah AA, maka kita langsung DTD dan juga di situ ada yang salah, DTD dan juga di dalam proposisi I kita langsung buat TD. Begitu. Nah, setelah kita membuat bentuk dan corak, kita langsung masuk dalam proses analisis aturan dasar dan juga aksioma dan juga dalil. Kita lihat apa bunyinya aturan dasar 1. Aturan dasar 1 bunyinya adalah silogisme terdiri atas hanya 3 proposisi. Ya, sedangkan kita lihat di dalam silogisme ini sudah terpenuhi. Ada 3 proposisi saja, tidak ada 4 proposisi. Maka aturan dasar 1 terpenuhi. Berikutnya, kita masuk ke dalam aturan dasar kedua. Aturan dasar kedua bunyinya adalah tiap proposisi dirumuskan dalam salah satu bentuk dari proposisi tradisional, yakni proposisi A, E, I, dan O. Kita sudah membuat coraknya, maka ini terpenuhi. Nah, setelah terpenuhi kita lanjut ke aturan dasar ketiga, yaitu bunyinya tiap silogisme memuat hanya 3 term. Kita lihat satu-satu. Ahli ekonomi ada di premis mayor dan juga ada berpikir rasional. Di dalam premis minor ada ahli ekonomi dan juga pintar. Ya. Di dalam kesimpulan kita lihat ada manusia rasional dan juga ada pintar. Nah, berarti di situ ada lebih dari 3 term. Kenapa? Karena di situ ada ahli ekonomi. Itu adalah term tengah. Berpikir rasional itu adalah term mayor. Harusnya. Ya. Nah, di dalam premis minor ada term tengah ahli ekonomi dan juga pintar sebagai term subjek.
term minor. Nah, ada muncul term berikutnya yaitu manusia rasional. Manusia rasional dan berpikir rasional itu berbeda, ya. Sedangkan pintar di situ sama dengan pintar yang di atas. Jadi, ya, dia tidak memenuhi aturan dasar ketiga karena ada 4 term di situ. Ya, 4 term yaitu termnya apa saja? Ahli ekonomi, berpikir rasional, pintar, dan juga manusia rasional. Ingat, ya, silogisme hanya memuat 3 term. Kalau lebih dari 3 term, maka silogisme ini tidak valid. Dalam kasus seperti ini sebenarnya teman-teman, kalau kita sudah langsung menemukan, kita baca soalnya misalnya, sebenarnya kita tidak usah lagi membuat bentuk dan juga corak gitu. Karena silogisme ini memang tidak bisa dianalisis karena dia memuat lebih dari 3 term, begitu. Setelah kita menemukan seperti itu, langsung kita buat kesimpulan. Jadi silogisme ini tidak valid karena melanggar aturan dasar 3, yaitu silogisme hanya memuat 3 term. Begitu teman-teman, dari saya di video ini bagaimana caranya, prosedurnya kita untuk menguji validitas silogisme. Semoga membantu kamu untuk mengerjakan soal-soal di dalam kuliah logika kita gitu ya. Dan semoga nanti juga kamu semakin mampu untuk menganalisisnya dengan baik ya. Menganalisis dengan baik dan juga memahami bagaimana memecahkan soal-soal silogisme berikutnya. Jadi melalui silogisme ini kita pun bisa tahu mana argumen yang valid dan mana argumen yang tidak valid. Sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya. Dan kalau ada, nanti saya akan berikan soal-soal latihan untuk kamu kerjakan sebagai latihan kamu berikutnya. Oke, see you next time. Love you 3000.